dan semua orang tiba-tiba demam batu aki. Nah, dia pakai semua jarinya pakai batu cincin gitu ya. Ada sebuah kebanggaan demikian. Nah, bagaimana Bang melihat fenomena itu tahun itu? Itulah. Jadi setiap sesuatu karya seni itu dia memang punya ada masa ya, masa jaya, masa emas, keemasan. Bukan hanya batu aki saya lihat, termasuk orang seni suka bunga. Sekarang lagi booming nih bunga kan, bunga keladi itu ya, macam-macam bunga. Halo sahabat, bertemu lagi di channel Muhammad Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Muhammad Subhan. Alhamdulillah, hari ini saya kedatangan tamu dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kanda Johnson Effendi, atau yang akrab dikenal dengan Abinya Umar. Nah, kita akan berbincang-bincang bersama Abinya Umar seputar batu aki dan tentu juga sekilas tentang kegiatan beliau di panggung-panggung puisi Nusantara, bahkan sampai ke negeri jiran. Bang, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Bang ya? Alhamdulillah. Nah, apa saja aktivitas akhir-akhir ini Bang? Akhir-akhir ini, yang sekarang ini kita masih bergerak di bidang batu permata. Batu aki, mana Bang? Batu permata. Wah, ini apa namanya batunya? Kalau ini Kecubung Kalimantan. Kecubung Kalimantan? Iya. Oke, itu? Kalau ini dari Bacan. Bacan? Apa Bacan. beda Kecubung Kalimantan dan Bacan ini? Kualitasnya lain-lain bedanya, tapi kalau kelasnya lebih tinggi Bacan. Oh ya? Karena Bacan udah go internasional. Kalau Kecubung nggak kalah juga sih, tetap dia. Ini semua ini adalah hasil karya bumi, kekayaan Indonesia. Oke. Dan banyak lagi. Kecubung ini asal dari mana? Yang kalau yang saya pakai ini dari Kalimantan. Kalimantan. Kecubung pun ada jenis ini ya. Kecubung ini banyak tingkatannya juga. Kecubung itu diantaranya yang paling tinggi kelasnya itu yang namanya Kecubung Raja. Wah, ada beberapa tingkatan ya, Kecubung Raja. Kecubung Raja itu dia warnanya merah, merah saga. Dan Kecubung itu dia ada juga yang kuning, ada juga yang putih. Kecubung ada yang warna ungu kayak gini. Oke. Kalau dari segi harga, berapa kira-kira rate-nya nih? Kalau ini yang saya pakai ini sekitar, kalau batunya aja sekitar 300.000. 300.000? Iya. Kalau kita jual bisa 500.000. 500.000 ya? Ya, kalau ini batunya aja saya beli 500.000. Batunya aja kan ini batunya perak. Saja? Ini perak. Jadi kalau kita jual ini bisa 1 juta sama peraknya. Oke. Iya. Nah, kabarnya Abang berjualan batu aki ini di Palembang ya? Palembang. Sumatera Selatan, bukan di kota tadi. Oh, bukan di kotanya. Apa namanya? Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ogan Komering Ilir. Nah, Abang berumah di Pariaman, berdagang di Palembang. Bisa ceritakan sejarahnya sampai berniaga ke sana? Mau cerita awal mula dari dagang ya, dagang batu aki. Dulu awalnya saya kan dagangnya di Jakarta ya, masih pakaian. Jadi setelah tahun 2000 belum tahun 2000 sih, 1996 itu Violet. Jadi saya balik ke Palembang, saya mengolah lagi kegiatan lama ini. Sebenarnya kegiatan batu aki ini memang sudah ada dasar dari orang tua juga. Karena orang tua saya dia tukang pandai emas. Kalau kita di Padang namanya pandai emas, ya, tukang emas. Jadi saya belajar tukang emas, yang sementara sudah lama saya tinggalkan. Nah, kemudian kita olah lagi. Jadi dari sana sejarah saya mulai dagang batu. Waktu itu saya beli batu di samping karena kita cinta batu ya. Terus kita beli coba-coba pergi ke Robening, beli batu sekitar 10 atau 20 biji gitu, macam-macam warna. Kita tawar-tawarin sama teman-teman. Ternyata banyak peminatnya waktu itu ya. Tahun sekitar 1996-97 itu ya. Nah, terus saya berpikir kenapa nggak saya jual batu gitu. Sementara saya bisa membuat ikat cincin segala macam, saya udah biasa buat kan. Itu ilmu dari orang tua ya? Iya, itu dari orang tua. Memang saya udah waktu bujangan udah
udah belajar juga tentang mengikat batu cincin. Oke. Jadi setelah itu asal mulanya saya jual 1, 2, terus kawan-kawan banyak berminat. Bahkan saya pikir lagi ternyata jual batu ini asik juga. Hasilnya pun lumayan. Ya kita di samping hobi dengan perhiasan gitu. Oke, tadi kan dari Pariaman merantau ke Jakarta, lalu pilot ke Palembang. Nah, kenapa memilih Palembang? Kan begitu. Palembang, saya lahir di Palembang. Oh, lahir di Palembang. Jadi berarti Palembang sudah cukup dikenal lah daerahnya ya. Orang tua saya masih tinggal di Palembang. Jadi karena dia sendiri, maka saya lah yang menjaga ibu. Saya menjaga ibu di Palembang. Masih ada orang tua? Masih ada. Masih ada ya? Iya, karena rumah tua. Jadi mau nggak mau, karena adik-adik semua sudah berkeluarga, ya kan. Nah, sementara saya di Palembang sendiri, saya lah yang jaga ibu di rumah. Makanya saya ingin kehidupan kita ini berbakti pada orang tua. Oke, luar biasa ya, mulia sekali. Nah, jadi bagaimana nanti keluarga di Pariaman ini dikunjungi beberapa kali? Rasanya berat sekali kalau merantau begitu ya. Sejarahnya istri saya itu waktu itu kami dari Jakarta itu dulu kehidupan lumayan, terus jatuh itu memang istri saya dia backgroundnya dari SPG, guru ya? Guru, dia guru. Terus pas 98 itu ada bukaan guru kontrak. Saya waktu itu udah tinggal di Palembang itu sama istri waktu itu. Nah, ada guru kontrak, dia coba-coba daftar, ternyata lulus. Nah, dari sanalah kita berpikir, memang ekonomi saat itu sedang valid, apa salahnya ini ada kesempatan. Baiklah, saya mengalah. Akhirnya saya tinggalkan dia di Padang, di kampung Pariaman, di Sungai Limau, kecamatan di Pelubang ya, kecamatan Sungai Limau, Pelubang, Duku. Nah, dari 98, 99 sampai 2000 ternyata pengangkatannya lama sekali, 2008. Nah, lahir 8 tahun lebih, saya udah pikir juga nih, benar ini mau dijadikan PNS atau enggak? Nah, jadi kita mau cabut lagi, alangkah sayangnya kita teruskan, kita ekonomi juga ini kan jauh dari istri, mau nggak mau sayanya mengalah. 2 bulan, kadang 3 bulan Palembang, Padang, 2 bulan, 3 bulan Palembang. Begitu hampir selama 20 tahun. Biasa ya. Perjalanannya Palembang, Pariaman gitu, berat gitu ya. 2 bulan, 3 bulan. Nah, gara-gara corona kemarin lah yang paling lama itu. Hampir 6 bulan. Hampir 6 bulan. Mungkin hampir 7 bulan lah. Iya, baru 7 bulan. Nah, batu aki pernah viral, pernah booming di era tahun 2016 Bang ya? 2016. Nah, itu saya kira pedagang-pedagang batu akik meraup banyak keuntungan gitu ya. Dan semua orang tiba-tiba demam batu akik. Nah, dia pakai semua jarinya pakai batu cincin gitu ya. Ada sebuah kebanggaan demikian. Nah, bagaimana Bang melihat fenomena itu tahun itu? Itulah. Jadi setiap sesuatu karya seni itu dia memang punya ada masa jaya, masa emas, keemasan. Bukan hanya batu akik, saya lihat termasuk orang seni suka bunga. Sekarang lagi booming nih bunga kan, bunga ya macam-macam bunga. Orang tanam bunga. Dan begitu juga dulu sebelum booming batu akik, ada juga dulu orang bikin bunga kertas atau bunga dari plastik. Bunga plastik. Jadi itu mungkin saat itulah 2016 itu saat boomingnya batu akik. Jadi di mana-mana orang cerita tentang batu akik, baik hampir seluruh dunia. Tapi yang namanya karya seni, walaupun boomingnya udah habis, dia karya seni tetap masih ada peminatnya. Dan ada festival-festivalnya ya. Kalau zaman dulu masih banyak festival. Tapi karena sekarang udah mungkin sudah nggak booming lagi, mungkin orang udah malas juga buat festival. Nah, sebelum era tahun 2016 itu pernah Bang lihat nggak suasana serupa yang se-booming itu? Karena sangat viral sekali itu. Selama saya dagang batu lebih 20 tahun baru itu melihat ya. 2016 itu ya. Luar biasa. Maka kadang saya pikir begini ya. Saya pikir bagus nggak ada booming ya. Karena apa?
Karena kalau untuk ekonomi, kalau kita dulu nggak ada booming, soal jual batu ini kan seperti rezeki harimau. Rezeki harimau. Jadi yang benar-benar peminat lah yang sanggup membeli batu akik. Nah kalau sekarang karena udah booming, jadi rezeki itu seperti apa namanya, jambu yang berbuah lebat. Jadi saking banyaknya kadang terbang buah. Oh, sampai terbang buah. Sampai jadi begitulah. Jadi tapi kalau kembali memang rezeki itu Allah yang ngatur ya. Betul. Tapi menurut hukum dagang, kalau barang sedikit peminat banyak harga naik, ya kan. Tapi kalau barang banyak peminatnya sedikit harga murah. Nah, Oke, baik Bang, sambil ngopi nih. Nah, ini sambil ngopi kita ngobrol santai nih. Nah, oke. Nah, jadi Bang Johnson Effendi ini juga sahabat adalah beliau seorang penyair. Nah, beliau menulis puisi, baca puisi, dan sangat aktif sekali menghadiri festival-festival sastra di berbagai kota, termasuk di negeri jiran. Dan beberapa festival sastra yang saya ikuti selalu bertemu dengan Bang Johnson Effendi, nah abinya Umar ini. Nah, kalau boleh tahu Bang Johnson, ini sejak kapan aktivitas berkesenian, khususnya puisi? Puisi ya. Ya kembali ya ke cerita masalah seni. Seni itu sebenarnya lahir dari batin ya. Lahir dari naluriah, termasuk seni batu, seni sastra, panggung dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi kesenian kalau menulis dan membaca puisi, itu kalau saya ingat-ingat kalau suka menulis itu suka menulis dari SD, sudah suka menulis. Dari SD kalau suka menulis. Tapi kalau yang mulai aktif menulis puisi itu sejak dari SMA. SMA saya pernah juga dapat juara 2 pernah, ya kan. Terus festival-festival lain kalau menulis ya ada yang juga dapat. Kalau yang juara 1 memang belum pernah, tapi kalau yang final-final itu udah sering sih, gitu. Jadi dari sana saya tuh berpikir, kenapa karena saya suka menulis, kenapa tidak kita bidangin gitu. Nah jadi dengan adanya Facebook, salah satunya untuk kita menulis itu tersalurkan. Jadi dengan ada Facebook, kita menulis di Facebook awalnya kan cuma nanya status biasa, apa salahnya kita menulis puisi. Nah itu ya. Jadi 2000. Berarti puisi-puisi Abang dibagikan di Facebook ya? Awalnya seperti itu. 2009 kan kita mulai ikut Facebook. Ternyata di Facebook bukan hanya komunitas biasa, kita banyak komunitas lain, bahkan ada grup-grup sastra. Nah, dari sana saya mulai tertarik ikut-ikut lomba-lomba lagi kan. Dari nawarkan ya begitulah kehidupan sebenarnya. Setiap orang itu apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, pasti akan ketemu dengan orang yang seperti pemikiran kita. Orang suka sastra, dia akan ketemu dengan pecinta sastra. Orang suka buah-buahan, dia akan ketemu dengan pecinta buah. Kan seperti itu. Orang suka mobil otomotif, mereka pun akan ketemu dengan komunitas seperti itu. Nah dari Facebook itu kita ketemu grup-grup yang bercerita tentang sastra, maka kita terlibat di situ kan. Akhirnya banyaklah jadinya punya teman-teman. Sampai ke Taman Ismail Marzuki, sampai mana-mana, sampai ke Malaysia. Ini alhamdulillah baru-baru ini kita dapat undangan dari grup Persada, pentas Persada Malaysia yang presiden direkturnya itu Ahmad Ramli namanya. Ahmad Ramli, saya sudah kirim video kemarin, mudah-mudahan alhamdulillah lulus. Kemarin dia bilang selamat untuk mengikuti jenjang selanjutnya, ke pentas selanjutnya. Berarti mudah-mudahan puisi saya itu sudah diterima. Ketika mengikuti berbagai macam festival sastra di tanah air, juga di mancanegara, itu kan banyak suka dukanya ya. Ya biasanya Abang menggunakan apa? Bus ya, atau naik pesawat. Nah, itu kan membutuhkan biaya itu. Nah, ini bagaimana Bang mensiasatinya nih? Ya tergantung ya. Kalau kita undangan, umpamanya kalau ke Malaysia undangan, itu kan kita cuma biaya ongkos pulang perginya aja. Kalau di sana kan kita nanti udah ditanggung, udah ada akomodasinya, makan minumnya, penginapan dan sebagainya udah. Biasanya kalau
kalau undangan sudah dapat itu. Ya. Kecuali kalau kita seorang pemateri atau itu semua ditanggung dengan tiket-tiketnya semua ditanggung kan. Tapi saya udah pernah dapat sekali itu di Sarawak. Oh, di Sarawak ya. Dr. Roslia Kiting pernah mengundang saya, tapi karena hari itu bulan puasa jadi saya nggak berangkat. Luar biasa. Iya. Nah, satu terakhir Bang, apa persamaan antara batu aki dengan puisi? Sama-sama pecinta seni. Sama-sama pecinta seni ya. Iya. Artinya sama-sama karya seni. Iya, Nah, karya seni. sahabat. Jadi batu aki yang menjadi salah satu sumber penghasilan Bang Johnson ini merupakan produk karya seni. Puisi juga merupakan produk karya seni. Oke, Bang Johnson Effendi, Abinya Umar, terima kasih sudah berkenan hadir di studio saya, dan mudah-mudahan podcast ini bermanfaat bagi para sahabat subscriber di kanal saya, dan tentu saja sukses untuk Bang Johnson Effendi. Terima kasih. Baik sahabat, demikian bincang-bincang saya di sesi kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat subscriber saya. Jangan lupa tonton terus kanal ini, like, comment, share, dan subscribe. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sastra.